Halo semuanya, teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya. Duta Pajak Abal-abal. Pelatih konsultan pajak ya. Kita pertama dan satu-satu Indonesia ya, pelatih konsultan pajak. Kita live Instagram guys ya, gratis di channel Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer dahulu ya, supaya nggak salah, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya juga ya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku guys ya. Jadi mohon koreksi nih kalau gue salah nih. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak resmi ya teman-teman ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video gue ini tuh sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda ya. Nah, karena kan masing-masing orang tuh punya masalah pajak yang berbeda-beda ya guys ya. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau penyuluh di KPP apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda, teman-teman ya. Awan akan tersedia secara gratis ya, langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam guys. Oke. Nah, kita promo dulu nih teman-teman ya. Buat yang belum tahu, kita akan mengadakan seminar offline ya, langsung ke kota Anda teman-teman ya. Setiap bulan kita akan pindah dari satu kota ke kota yang lain. Dan bulan September nanti nih, bulan ini ya, bulan September, tanggal hari Sabtu tanggal 21 September, kita akan ke Yogyakarta guys ya, ke Yogyakarta. Silakan daftar di website www.seminarpajaksmart.com ya. Nanti di seminar ini kita akan bahas seputar perpajakan dan dunia persilatan konsultan pajak lah ya. Kita diskusi santai aja nanti guys, bukan yang serius-serius gimana ya, seperti brevet itu enggak ya. Ada sesi curhat nanti nih, ada sesi cerita pajakku untuk teman-teman yang pengen curhat masalah pajak Anda ya, silakan. Jadi segera teman-teman daftarkan, jangan sampai kehabisan tiket teman-teman ya. Bulan September ini di hari Sabtu tanggal 21 September. Kita akan ke Yogyakarta guys ya. Bagi teman-teman yang di Yogyakarta atau sekitarnya, silakan daftar di website www.seminarpajaksmart.com ya. Kita juga akan menghadirkan tamu spesial nanti guys ya. Siapa mereka ini? Nantikan langsung di seminar guys. Oke. Segera teman-teman daftar di website www.seminarpajaksmart.com ya. Ingat di website teman-teman www.seminarpajaksmart.com untuk bergabung guys. Kita akan jumpa di tanggal 21 September di kota Yogyakarta. Oke. Sebelum dimulai, kita akan sharing informasi yang sangat menarik teman-teman ya. Baru hari ini nih sangat menarik bahwa PPh final UMKM diduga akan diperpanjang teman-teman ya. Coba gua share langsung nih buat teman-teman ya, supaya lu bisa baca teman-teman nih ya. Biar gua nggak dibilang ngomong doang nih teman-teman ya, bukan cuma omong-omong nih teman-teman ya. Sri Mulyani bakal evaluasi insentif PPh final UMKM 0,5%. Berarti ada harapan teman-teman ya, ada harapan ini akan diperpanjang ya, PPh final 0,5% Anda semua nih, kita semua nih. Kementerian Keuangan berencana mengevaluasi kebijakan insentif PPh final 0,5% bagi UMKM. Oke? Pertanyaan gua, Ibu Sri Mulyani, lu kemana aja ya? Kenapa baru sekarang mau dievaluasi? Dari kemarin-kemarin dong. Ya, udah bulan September baru dievaluasi. Gimana Sri Mulyani? Mohon maaf ya, bercanda teman-teman ya. Bercanda ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan evaluasi diperlukan untuk mempertimbangkan perlu atau tidaknya insentif pajak UMKM yang berlaku sejak 2018 dilanjutkan lagi oleh pemerintah. Oke? Pertanyaan gua teman-teman, menurut lu perlu nggak? Menurut Anda perlu nggak teman-teman? Menurut gua sih sangat-sangat perlu teman-teman ya. Menurut gua di dunia ini tidak ada orang yang bilang nggak perlu. Semua orang bilang ini perlu dilanjutkan teman-teman ya. Tidak ada satupun UMKM di Indonesia yang mengatakan ini tidak perlu dilanjutkan. Semua orang bilang ini wajib dilanjutkan. Oke? Insentif pajak ini sebenarnya tetap katanya. Cuman fasilitas penggunaan PPh final ini kita evaluasi. Apakah masih dibutuhkan atau UMKM memang sudah makin punya kapasitas sehingga bisa diperlakukan secara lebih adil? Ini salah nih Ibu Sri Mulyani katanya ya. Jawabannya masih dibutuhkan udah pasti. Sekarang kalau dibilang adil nggak adil, memangnya UMKM nggak adil gitu? Error nih perintah perspektifnya Bu Sri Mulyani agak error nih. Memang lu kira selama ini nggak adil atau gimana gitu ya?
Sri Mulyani menjelaskan skema PPh final tersebut sesungguhnya tidak sepenuhnya adil bagi UMKM. Sebab skema ini mewajibkan wajib pajak untuk membayar pajak berdasarkan pada omset, bukan berdasarkan pada laba bersih yang sebenarnya. Solusi gampang, Bu. Lu atur aja, Bu. Yang penting tetap make PPh final, tetapi kan tarifnya bisa diatur, Ibu. Gitu aja kok repot ya, Bu Sri Mulyani. Masa orang kuliah luar negeri nggak ngerti sih cara pikirnya? Gitu kan? Dengan kata lain, beban pajak akibat skema PPh final UMKM terasa amat berat, terutama bagi usaha yang menanggung biaya tinggi. Jawabannya nggak begitu, Bu. Ini dia pura-pura bego nih si Ibu Sri Mulyani ya. Justru akan sangat-sangat susah kalau orang itu tidak lagi pakai PPh final. Dia mesti pembukuan atau atau dia mesti pakai norma, justru akan lebih susah, lebih sulit ya, Ibu Sri Mulyani. Masa nggak ngerti, Bu? Ya, pura-pura nggak ngerti atau gimana sih Ibu nih ya? Justru akan jauh lebih susah kalau dia tidak pakai PPh final, di mana dia harus bayar konsultan pajak, dia mesti bayar akuntan, atau dia mesti pakai norma, jauh lebih sulit. Akan jauh lebih gampang kalau dia tetap mempertahankan PPh final. Masa nggak ngerti Sri Mulyani? Aduh. Oke, kita lanjut ya. Ini tidak mencerminkan 100% keadilan. Pertanyaan gua Ibu Sri Mulyani, memangnya kalau NPPN bisa mencerminkan keadilan? Enggak juga, Bu. Jauh dari keadilannya. NPPN itu jauh lebih tidak mencerminkan keadilan. Ya. Bisa saja omsetnya 600 juta di atas setengah miliar. Tetapi dia kosnya gede banget sehingga sebetulnya dia beroperasinya berat atau impas atau rugi bahkan. Itu dia tetap harus bayar pajak, kan tidak adil. Nah, ini Bu Sri Mulyani nih, error nih pola pikir dia nih. Ya lu cari solusinya, Bu. Cari solusinya bukan dengan cara menghilangkan PPh final. Masa gitu nggak bisa ngerti sih Bu Sri Mulyani? Ya dong, cari solusinya. Dan solusinya bukanlah dengan menghilangkan PPh final. Aduh, gue masih marah-marah nih sama Bu Sri Mulyani nih. UMKM sesungguhnya punya pilihan katanya. Membayar pajak berdasarkan laba bersih jika mereka memilih untuk menghitung dan membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan umum. Mana ada ketentuan umum pakai laba bersih yang benar. NPPN itu tidaklah mencerminkan laba bersih yang benar ya Ibu ya. Mohon maaf nih Bu Sri Mulyani. Masa kuliah luar negeri nggak ngerti cara begini? Namun, wajib pajak yang hendak membayar pajak sesuai ketentuan umum harus melaksanakan pembukuan. Nah, Ibu Sri Mulyani, tolong Bu Sri Mulyani, pembukuan itu tidaklah semudah yang lu bayangkan. Oke? UMKM itu banyak yang nggak ngerti pembukuan. Oleh karena itu, dia mesti bayar orang untuk pembukuan. Ketika dia mesti bayar orang untuk pembukuan, cilakanya di Indonesia tidak murah ya. Ya nggak mahal-mahal amat juga sih, tetapi kan ada cost, ada biaya untuk pembukuan. Daripada orang bayar konsultan, lebih baik bayar pajak. Begitu, Bu. Masa nggak ngerti, Bu Sri Mulyani? Aduh otaknya, Bu. Lanjut. Kalau menggunakan norma biasa, harus ada pembukuan, kata Ibu Sri Mulyani. UMKM bisa mengatakan, saya biayanya sekian, jual sekian, dapat net profit sekian, jadi yang profitnya saja yang dipajaki. Norma itu lebih adil, tapi butuh kemampuan UMKM untuk membuat pembukuan yang baik. Itu dia, Ibu, itu dia masalahnya, Ibu. UMKM itu tidak bisa pembukuan, Ibu. Masa nggak ngerti, Ibu? Aduh. DPD minta insentif PPh final UMKM diperpanjang. DPR kali ya? Oh, DPD ya? Sementara itu, anggota Komite 4 DPD, Evi Zainal Abidin mendorong pemerintah memperpanjang jangka waktu pemanfaatan skema PPh final UMKM, utamanya bagi WPOP yang telah memanfaatkan sejak 2018. Setuju ya, setuju. Ibu Evi Zainal Abidin atau Bapak nih ya? Bapak Evi atau Bu Evi ya? Terima kasih Bu Evi sudah menyampaikan keluh kesah kami ya, para warga UMKM. Nah, sesuai PP 55 tahun 2022 ya, WPOP itu bisa menggunakan 7 tahun. Dengan demikian, maka mulai 2025 sudah tidak bisa ya. Kata Bu Evi nih ya. Saya banyak ditanya, insentif PPh final 0,5% akan berakhir tahun ini. Dilanjutkan atau tidak, katanya. Sebagai insan yang juga mewakili koperasi, saya berharap pemerintah mendatang bisa memformulasikan insentif pajak untuk UMKM dan koperasi, kata Bu Evi. Oke, setuju. Thank you ya, Ibu Evi. Thank you banget ya. Jadi menurut gua siapapun Menteri Keuangannya ya, kalau punya otak, kalau bisa berpikir jernih, pasti diperpanjang PPh final UMKM 0,5%. Jadi menurut gua tidak perlu terburu-buru untuk tes planning lah, bikin CV lah, bikin PT lah. Nanti aja ya, tunggu Oktober. Gua berani taruhan pasti diperpanjang PPh final. Ya. Taruhan Pocari Sweat aja ya, nggak usah taruhan yang aneh-aneh. Oke, thank you teman-teman ya. Kita akan segera bikin petisi
untuk minta diperpanjang PPh final ya UMKM. Semoga teman-teman juga nanti ikut ya petisinya ya. Oke, Bapak RZ Kial, baik. Oke, lanjut. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Ibu Susan Nalan, Cortex itu apakah orang pajak bisa lihat mutasi transaksi harian rekening koran banknya wajib pajak? Jawabannya gini Bu Susan, sampai hari ini belum bisa secara langsung. Oke, tetapi orang pajak tidak akan menyerah. Ya, orang pajak tidak akan menyerah. Orang pajak pasti akan berusaha mencari cara untuk bisa mendapatkan data mutasi bank kita itu real time. Hari ini lu transaksi, besok pagi dia bisa lihat mutasi lu. Itu yang diinginkan oleh orang pajak. Tetapi DPR nggak mau. Sorry bos ya, DPR kan nggak bodoh ya. Orang DPR tentu saja di pending dulu gitu kan. Akhirnya ada perbedaan pendapat antara DJP dengan DPR ya, dengan ya penguasa lah gitu ya. Karena penguasa juga tidak mau kalau orang pajak bisa sembarangan buka data mutasi bank orang gitu kan. Sedangkan orang pajak maunya kan transparan aja dong. Kalau lu memang pedagang, pengusaha, transparan aja dong gitu. Nah, jadi gini Bu, kita sebagai warga negara nggak usah pusing. Kita harus punya mindset kalau orang pajak itu sudah bisa buka mutasi kita. Oke? Kita sebagai wajib pajak nih harus punya mindset bahwa orang pajak itu bisa buka mutasi bank kita. Akibatnya apa? Akibatnya kita harus jujur, gitu loh. Kita harus lapor dengan benar, dengan jujur, dengan apa adanya. Kita udah nggak usah pusing lagi. Jadilah orang yang lapor dengan benar, gitu ya. Sehingga lu nggak usah takut, mutasi bank bakal ketahuan dan sebagainya, nggak usah takut. Karena data mutasi bank sudah betul, gitu Bu ya. Kita masih punya pemikiran, punya mindset bahwa orang pajak sudah bisa buka mutasi bank kita. Gitu aja. Jadi kita nggak usah khawatir mengenai hal-hal seperti ini. Toh suatu hari anyway, bisa terbuka kok data bank kita. Bisa ya. Semua terbuka, semua terbantu Pak Ibu Susan Nalan. Bapak Alfi Fitri. Beneran judulnya Pak, saya kurang update. Itu Pak ya, tadi sudah saya bacakan di berita ya. Berita di ttcnews.co.id ya. Sudah mulai ada suara-suara dari DPR. Mudah-mudahan Menteri Keuangan yang baru ini punya otak ya. Bisa berpikir dengan waras. Pasti diperpanjang. Gue taruhan ya, pasti diperpanjang. Taruhannya Pocari Sweat aja ya. Thank you Pak Alfi, semoga terbantu. Bapak Purnawan Iswan. Bagaimana kabar Ko Awan? Semoga sehat selalu Ko Awan. Sehat selalu Pak Purnawan. Semoga sehat-sehat ya Pak Purnawan dan teman-teman. Ibu Nike Herlina Yulianto. Maksud judulnya gimana tuh Ko? Maksudnya adalah kita berharap bahwa PPh final UMKM 0,5% akan diperpanjang. Oke, dan Ibu Sri Mulyani sudah mulai disounding oleh orang-orang di DPR ya, ataupun DPD itu supaya diperpanjang. Nah, kita tunggu deh. Kan Sri Mulyani sudah nggak bisa bikin keputusan ya. Kan dia mesti lempar kepada Menteri Keuangan yang baru. Nanti Menteri yang baru inilah yang akan bikin keputusan. Apakah dia akan perpanjang atau enggak. Gue tidak menemukan sebuah alasan ini tidak diperpanjang. Ya, gue tidak ketemu alasan apapun bahwa PPh final itu tidak akan diperpanjang. Nggak ada alasan. Semua alasan itu menuju kepada ini harus diperpanjang. Gitu. Semua terbantu, Bu Niken Herlina. Bapak AC 8898, kapan ke Pekanbaru? Oke Pak, kita jadwalkan Pak ya, mudah-mudahan bisa ke Pekanbaru ya. Kemarin kita baru ke Medan, terus ke Bandung, terus ke Jogja. Nah, bulan depan kita belum tahu ya, bulan Oktober mau kemana. Oke, semua terbantu Pak AC. Sampai jumpa lagi di Pekanbaru ya. Bapak Purnawan Iswan, mau tanya kok, bagaimana kabarnya tarif UMKM? Apakah diperpanjang? Itu tadi ya sudah gue baca tadi Pak ya. Mudah-mudahan diperpanjang. Sudah mulai disounding di rapat-rapat DPR maupun DPD ya. Mudah-mudahan Menteri Keuangan yang baru bisa mendengar ini dan bisa berpikir waras ya. Kalau dia pikirnya waras pasti diperpanjang. Nggak mungkin nggak diperpanjang. Apa alasan nggak diperpanjang ya? Nggak ada alasan. Pasti diperpanjang. Nah, tetapi kita tunggu ya. Menteri Keuangan yang belum jelas siapa gitu loh. Apakah Sri Mulyani lagi? Kalau Sri Mulyani lagi, ya mudah-mudahan dia bisa pakai otaknya dengan waras ya. Semua teman-teman Pak Purnawan. Bapak Hendri ke Medan Pak Awan. Sudah Pak, kita sudah ke Medan kemarin ya, 2 bulan yang lalu. Oke, thank you Pak Hendri. Ibu Nike Herlina, tamunya Pak Alun kok. Pak Alun? Pak Alun ya. Pak Alun masih di penjara Pak Alun mah. Pak Alun. Semua teman-teman Bu Nike. Bapak Alki 22.
jika perusahaan sudah dilakukan pemeriksaan lapangan, tetapi SPHP tidak juga diterbitkan lebih dari 6 plus 2 bulan. Apakah pemeriksaan ini otomatis batal? Jawabannya tidak otomatis batal, Pak ya. Nggak otomatis batal. Jadi Bapak mesti begini. Bapak harus bikin surat. Oke? Bapak bikin surat permintaan pembatalan pemeriksaan. Surat permintaan pembatalan pemeriksaan dengan alasan tidak ada SPHP yang disampaikan dalam waktu 6 plus 2 bulan. Gitu, Pak. Oke, kirimkan surat itu, permohonan pembatalan pemeriksaan dengan alasan tidak ada diterbitkan SPHP dalam waktu 2 plus 6 bulan. Nanti surat Bapak akan ditolak oleh KPP. Nah, Bapak gugat tuh surat penolakan tersebut ke pengadilan pajak. Gitu, Pak. Cara mainnya ya. Oke. Semua teman tuh, Pak Alki. Ibu Revalian. UMKM jualan sejak 2 tahun yang lalu. Omsetnya hampir 4 miliar, tetapi baru aja melek pajak. Selama ini tidak ada pembukuan dan jaga omset di bawah 4,8 M. Apakah caranya sudah benar, Pak? Sudah, Bu ya, sudah betul. Apakah perlu pembukuan? Tidak perlu, tidak wajib ya. Soalnya tidak paham akuntansi. Nggak perlu, Bu ya. Intinya adalah yang penting omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, maka tidak perlu pembukuan. Ibu tinggal bayar PPh final 0,5% kalikan dengan omset. Gitu, Bu. Oke. Semua teman tuh, Bu Revalian. Ibu Rence 88. Saya mau tanya. Kalau misalnya ada CV mau berubah jadi PT, bagaimana perlakuan asetnya? Oke, jadi gini Bu, semua aset ditarik dahulu kepada orang pribadi sebagai penarikan modal dan pembubaran CV. Oke, semua barang-barang CV ditarik kepada pribadi. Oke, setelah masuk ke pribadi, barulah dia bikin PT. Nah, sekarang dia bikin PT, maka harta dia setorkan kepada PT sebagai setoran modal. Ya, dia boleh menyetorkan modal kepada PT kan tidak harus berupa barang ya, tidak harus berupa uang. Dia boleh menyetorkan uang kepada PT, modal kepada PT dalam bentuk barang, namanya imbreng. Gitu Bu ya. Jadi tarik dulu kepada pribadi sebagai penarikan modal, penarikan prefer atau penarikan laba ditahan, kemudian dia setor kepada PT sebagai setoran saham di PT. Gitu ya. Cara pertama begitu. Cara kedua, si CV langsung jual barang kepada PT. Oke, cara kedua, CV langsung jual kepada PT, transfer uangnya kepada CV. Gitu. Cara pertama adalah tarik ke orang pribadi, kemudian setor kepada PT. Cara kedua adalah jual beli seperti biasa. Oke. Semua teman tuh, Bu Rence 88. Ibu Nike, betul. Ya Bu, siap. Ibu Valian Shop. Misalnya 0,5% 2025 tetap dilanjutkan oleh Prabowo. Tetapi tarifnya naik dari 0,5 menjadi 1%. Misal, kita jualan dari 2022, tetapi baru buat MPWP nanti 2026. Omset yang dari 2022 itu dihitung apa? Terpotong, Bu? Dihitung. Oke, tidak terpotong, Bu ya. Oke. Jadi pokoknya gini, Bu. Yang 2022 sampai 2024 itu tetap 0,5%. Untuk yang 2025 menjadi 1%. Gitu, Bu. Ikuti aja aturannya, ya. Ikuti aturannya. Jadi kalau aturan itu diperpanjang 2025 kemudian jadi 1%, maka mulai 2025 lah menjadi 1%. Sedangkan 2024 ke belakang itu tetap 0,5%. Gitu ya. Nah, semua teman tuh Bu Valian Shop. Kemudian Ibu Valian Shop. Misalnya WP UMKM selama berjualan tidak ada pembukuan. Tidak sadar nih omsetnya melewati 4,8 M. Kan mesti PKP tuh. Tetapi WP itu ambil keuntungan hanya di bawah 10%. Sedangkan PPN itu 11%. Solusi gimana Pak? Solusi gampang ya. Solusinya adalah PPN itu bukan bayar 10%. Tapi dia cukup bayar 2,2%. Ya. Jadi kalau orang sudah melewati omset 4,8 M, kemudian ketahuan, maka yang mesti dia bayar itu bukan 11%, tetapi 2,2%. Nah, kalau dia untungnya 8%, ya masih untung. Masih bisa kan bayar kan? Gitu Bu ya. Menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja namanya. Oke? Semua teman tuh Bu Valian Shop. Bapak Taufik TR.
kau mau tanya, untuk PPh 21 yang perkiraan akan lebih bayar. Nanti jurnal akuntansi gimana kok? Nggak ada masalah ya. PPh 21 lebih bayar, nanti di jurnal di bagian debit. Yang nama akunnya adalah PPh 21 dibayar di muka. Gitu Pak. Jadi nggak ada masalah. Ini hanya masalah akunting doang. Kan seharusnya kan PPh 21 di jurnal di kredit yang namanya hutang PPh 21. Tetapi gimana kalau nilainya LB? Ya kalau nilai LB maka dia masuk ke debit. Masuk ke debit namanya PPh 21 dibayar di muka. Gitu aja Pak. Gampang kan ya? Nah, semua teman tuh Pak Taufik. Ibu Wih Wang. Malam kok, malam Bu Wang. Kalau PPh final dipotong oleh customer 0,5% dari semua penjualan kita, kan kok? Jawabannya iya. Kalau peredaran bruto kita dalam bulan itu dipotong oleh customer di bulan selanjutnya, oke, terus terpotong. Oke, tidak masalah Bu ya, tidak masalah kalau dipotong di bulan selanjutnya. Kita tetap berpatokan pada omset yang benar. Oke, jadi kita tetap berpatokan pada omset kita yang benar nih. Anggaplah Januari omset kita 1.000 gitu ya. Kita dipotong 0,5%. Walaupun bukti potong itu terbit bulan depan atau bulan depan lagi, kita nggak usah pusing. Kita tetap mengakui itu untuk bulan tersebut, bulan Januari. Supaya kita tidak terpusingkan atau kebingungan dengan perbedaan waktu ini. Jangan dipusingin mengenai itu, Bu. Yang penting sudah dipotong, itu betul. Yang kedua, Ibu tetap akui di bulan yang Ibu yang benar. Jangan ikuti bukti potongnya. Nanti itu hanya masalah penjelasan saja. Nah, kalau nanti dipanggil AR, ya kita tinggal jelaskan bahwa atas omset yang ini dipotong bulan depan loh ya. Nah, nggak apa-apa, itu nggak ada masalah. Itu hanya perbedaan waktu. Ibu nggak usah pusing dengan tanggal-tanggal bukti potong. Fokus kepada bulan yang benar. Oke? Semua teman tuh Bu Fihwang. Ibu Nike Herlina, betul pembukuan ribet. Betul Bu ya, setuju Bu Nike. Terima kasih Bu ya sudah disampaikan kepada masyarakat umum ya. Pembukuan itu ribet. Apalagi yang nggak ngerti. Kita yang ngerti akunting aja pusing. Apalagi yang nggak ngerti akunting. Waduh, bukannya malah benar malah kacau lebur nanti ya. Jadi jauh lebih mudah pakai PPh final UMKM saja. Lebih baik tarifnya dinaikkan daripada ini dihapus ya. Lebih baik diperpanjang tetapi diatur tarifnya. Gitu. Banyak kok negara lain juga begitu. Nah, semua teman tuh, Bu Nike, thank you Bu. Bapak Arwana 1980. Ya, benar orang awam mana ngerti masalah pembukuan. Betul Pak, setuju ya. Kita yang ngerti aja pembukuan itu pusing ngurusin pembukuan ya. Apalagi yang tidak ngerti, lebih pusing lagi. Thank you Pak Arwana. Ibu Serenity 385. Malam Pak, malam Bu Serenity. Tempat usaha PT masih atas nama direktur, bisa dipermasalahkan nggak ya? Nggak apa-apa sih Pak. Mau balik nama ke PT mahal sekali soalnya Pak. Nggak usah balik nama Bu ya, tidak perlu. Ibu bikinlah sewa menyewa saja beres. Oke? Jadi tempat usahanya PT, Ibu sewakan kepada PT. Kemudian bayar uang sewanya 90%, kemudian bayar pajaknya 10%. Beres, ya kan? Tidak usah dibalik nama, nggak perlu ya. Cukup bikin sewa menyewa saja. Kalau sewa menyewa pun Ibu masih berat bayar PPh-nya, pajaknya, maka bikinlah surat pinjam pakai. Oke, bikin surat pinjam pakai, selesai. Nggak usah bayar pajak, nggak usah bayar sewa. Gitu. Cuman kalau pinjam pakai, harus siap berdebat dengan AR ya. Kadang-kadang diributin sama AR. Oke, semua teman tuh Bu Serenity. Ibu Wih Wang, tabelnya gimana ya kok? Kan dari peredaran brutonya. Tadi mengenai apa Bu ya? Mengenai perbedaan tarif ya, kalau nggak salah ya. Kita tunggu Menteri Keuangan Bu ya. Kita tunggu Menteri Keuangan yang baru. Kalau diperpanjang bagaimana mekanismenya? Tentu saja mereka lagi mikirin nih gimana caranya gitu kan. Oke, teman-teman tuh Bu Fihwang. Ibu YNNEFR 014 kau tanya, apabila mau hibah ke cucu keponakan, artinya kan tidak satu derajat tuh. Tidak juga garis lurus kan? Notaris bilang pajaknya boleh, pajaknya bayar PPh dan BPhtB. Pajak totalnya 7,5%. Jawabannya tidak ya. Notarisnya salah, notarisnya nggak ngerti pajak. Oke? Jadi intinya gini Bu, jangan pernah menghibahkan barang kepada yang bukan anak kandung. Jangan pernah. Oke? Hibah hanya boleh kepada anak kandung saja. Gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau mau hibahin kepada cucu atau kepada keponakan? Caranya gampang. Ibu bikin surat wasiat.
ya, bikin surat wasiat. Jika saya meninggal, maka rumah ini di jalan ini yang nilainya sekian, yang berapa luasnya, saya wariskan kepada si cucu namanya ini. Gitu. Kepada keponakan namanya ini. Gitu. Oke? Bawa ke notaris surat wasiat itu. Nanti biar itu disimpan oleh notaris. Nanti ketika ibu meninggal, mohon maaf nih ya, bukannya kita nyumpahin. Ketika kita meninggal, nanti notaris akan bilang kepada ahli waris bahwa atas perintah dari almarhum, rumah yang itu diberikan kepada si cucu. Rumah itu diberikan kepada keponakan. Kalau warisan, maka tidak usah bayar pajak yang 2,5%, tetapi tetap bayar BPHTB 5%. Gitu, Bu ya. Tetapi kalau hibah tidak bisa. Hibah itu kalau sampai kasih ke cucu atau keponakan, bukan hanya bayar 7,5%, dia juga kena PPh progresif orang pribadi yang 30% bisa kena. Gitu ya. Jadi jangan hibah kepada yang bukan anak kandung. Semua teman tuh, Bu Yeni. Lanjut. Ibu Valian Shop ID. Bedanya pencatatan dan pembukuan apa ya, Pak? Oke, bedanya gini, Bu. Kalau pencatatan, dia hanya mencatat, gue ini berapa sih omsetnya? Ya udah, omsetnya sekian, penjualannya sekian, dikalikan di nilai pajak, selesai. Ya kan? Kalau pembukuan, dia mesti membuat 3 hal. Yang pertama adalah laporan neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga adalah buku besar. 3 ini wajib. Wajib kalau pembukuan ya, neraca, laba rugi, dan buku besar. Sedangkan pencatatan nggak usah. Pencatatan tuh hanya cukup mencatat berapa omsetnya saja. Katanya UMKM nggak perlu pembukuan, cukup pencatatan saja. Betul. Saya kan jualan di Shopee, itu data penjualan ada semua. Itu udah termasuk pencatatan? Betul, sudah Bu ya, itu sudah termasuk. Oke? Nah, kalau saat ini, ketika Ibu pencatatan, maka Ibu akan kena PPh kan final 0,5%. Mulai tahun depan sudah tidak begitu. Ya, mulai 2025, setelah 7 tahun orang pribadi, sudah tidak bisa menggunakan PPh final. Tetapi tetap boleh pencatatan ya, tetap boleh pencatatan, tetapi PPh-nya itu tidak lagi pakai PPh final. Gitu aja. Dan itu menggunakan metode norma, itu jauh lebih tinggi pajaknya. Oke? Semua teman tuh Bu Valian Shop. Bapak Yulsemo, ada aset 2021 dan penghasilannya dari UMKM. Baru buat NPWP 2024 dan baru minta suket final 2024. Apakah benar tahun 2021 tidak boleh pakai final, harus pakai norma? Jawabannya salah ya. Menurut saya dia boleh SPT mundur, dia boleh lapor mundur nih 2023, 2022, 2021 dia lapor mundur dan dia laporkan sebagai UMKM 0,5%. Menurut gua itu boleh. Gitu ya. Kalau ada AR yang bilang nggak boleh, minta dasar hukumnya apa Pak AR? Ya, nggak begitu caranya si AR ini. Gitu. Oke. Semua teman tuh Pak Yul Semo. Bapak YNNEFR 014. Tapi, secara pajak apakah si cucu nantinya kena pasal 17? Jawabannya akan kena pasal 17 yang 30% ya. Cucu belum punya NPWP. Jadi aset hibah bolehkah masuk SPT orang tuanya? Nggak bisa. Kalau mau hibah, hibahkan kepada anak, yaitu si ayahnya si cucu. Oke? Jangan hibah kepada cucu. Jangan. Hibah kepada anak kandung saja. Kalau mau dikasih kepada si cucu, maka hibahkan kepada si bapaknya dia, si ayahnya dia. Gitu. Oke, Bu ya. Atau bikin mekanisme warisan yang tadi itu. Semua teman tuh, Ibu YNNEFR. Bapak 1687. Malam kawan, Bapak 16. Perusahaan logistik PT memberikan uang jalan kepada supir sebagai biaya. Tetapi, AR SP2DK bahwa PT wajib pungut PPh pasal 23. Wajib memberikan bukti nota-nota jika sebagai biaya, enggak rasional. Gini Pak, potong saja PPh 21, jangan PPh 23. Oke? Potong aja PPh 21 dengan kategori bukan pegawai lainnya. Ya, PPh 21 kan 2,5%. Itu yang betul ya, kan dia orang pribadi nih yang terima nih. Gitu sih Pak. Dan tidak perlu nota, karena kan ini termasuk kategori bukan pegawai. Kategori orang pribadi yang menerima penghasilan. Gitu ya. Jadi bikin saja, minta KTP-nya ya. Minta KTP, bikin bukti potong dengan kategori bukan pegawai lainnya. Kemudian nilai pajaknya itu 2,5%. Oke. Semua teman tuh, Bapak 1687. Ibu Valian Shop.
Misalnya orang tua meninggal dunia, meninggalkan hutang miliaran, tidak ada aset yang tersisa. Secara hukum, apakah anak menanggung hutang lanjutan orang tuanya? Oke, ada dua macam hutang, Bu ya. Hutang yang bukan pajak dan hutang pajak. Oke, kalau hutang yang bukan pajak, maka sesuai dengan Undang-Undang Perdata, maka seharusnya hutang dia akan terkubur bersama si almarhum. Setahu saya begitu ya. Menurut Undang-Undang Perdata, kalau orang pribadi berhutang kemudian meninggal, maka hutangnya lunas. Oke. Yang kedua, kalau itu hutang pajak, nggak bisa begitu. Nah, kalau hutang pajak, maka seluruh ahli waris dia akan ditanya gitu ya, akan ditanya untuk membayar hutang dari almarhum. Gitu. Cuman ahli waris itu hanya akan bertanggung jawab atas senilai warisannya saja. Jadi kalau si ayah tidak ada kasih warisan kepada si anak, maka anaknya bebas. Tetapi kalau si ayah ada kasih warisan kepada si anak, maka warisan itu akan diambil oleh negara untuk membayar hutang pajaknya si bapaknya. Gitu, Bu ya. Mudah-mudahan masuk ya. Nah, semua teman tuh Bu Valiant Shop. Bapak Alfi Fitri, mudah-mudahan diperpanjang. Yes, thank you Bu ya. Dan gue belum pernah ketemu orang yang tidak mau diperpanjang. Semua orang pengen diperpanjang. Tinggal ini Menteri Keuangan mau berpikir jernih apa tidak mau berpikir jernih. Gitu ya. Mau menyengsarakan rakyat atau mau mempermudah rakyat. Gitu ya. Thank you Bu Alfi. Bapak Ferihat, makasih infonya. Siap, thank you Pak. Ibu Fih Wang, izin tanya kok. Tabel PMK 164 untuk peredaran bruto, kalau misalnya dipotong customer di bulan selanjutnya, sedangkan peredaran bruto di bulan Januari beda, gimana ya kok? Tidak masalah Pak ya, tidak masalah. Bapak tetap fokus pada bulan yang benar. Oke? Jangan fokus pada tanggal bukti potong. Nanti kacau balau. Ya, jadi lupakan mengenai tanggal di bukti potong, tetapi tetap fokus pada bulan yang seharusnya, yang benar. Nanti ketika ditanya oleh AR, kok lu lapor segini PPh-nya tetapi nggak ada bukti potongnya? Nah, ini Bapak jelaskan. Bapak jelaskan bahwa atas penghasilan di bulan tersebut, itu bukti potong di bulan berikutnya. Ada loh buktinya. Gitu. Oke? Semua teman tuh Pak Fih Wang. Ibu Valeri Adeline Wijaya. Malam kok, malam Bu Valeri. MPPCV jadi akhir Juni. Juli pesan-pesan barang untuk stok. Oke, Juni jadi nih MPPCV, kemudian Juli mulai pesan barang-barang untuk stok, mulai jualan bulan Agustus, mulai bayar PPh di bulan September kan ya? Betul. Untuk yang Agustus, betul. Juli nggak perlu kan? Nggak perlu, karena kan Juli belum ada jualan ya. Jadi pajak dibayar setelah kita sudah punya omset dong, ya kan? Kalau nggak ada omset nggak ada penghasilan, kalau nggak ada penghasilan nggak usah bayar pajak, gitu Bu ya. Jadi bayar pajak di bulan berikutnya untuk bulan yang Agustus ini sudah betul. Oke. Semua teman tuh Bu Valeri Adeline. Ibu Valiant Shop. Saya punya toko online. Ada dua, punya saya dan punya istri. Tetapi semua stok saya campur adukan karena barang yang dijualnya sama. Selagi masih pakai tarif UMKM masih aman kan Pak? Tidak aman Pak ya, tidak aman. Jadi kita harus punya mindset gini. Kalau gua mau memisahkan omset, maka gua harus betul-betul dipisahkan, gitu ya. Jangan main-main dengan cara seperti ini. Nanti malah repot sendiri kalau diperiksa pajak. Oke? Jadi pisahkan. Kalau bisa pisahkan barang berdasarkan supplier atau berdasarkan nama barang atau berdasarkan brand atau per kategori. Intinya barang harus dipisahkan. Mana barang istri, mana barang suami harus dipisahkan. Kalau nggak bisa dipisahkan, nanti jadi masalah. Jadi masalah ke depannya. Itu Pak ya. Jadi kalau bisa mulai sekarang pisah-pisahin supaya jelas siapa mana barang istri, mana barang suami. Oke. Semua teman tuh Bu Valiant Shop. Ibu Nike Herlina. Kalau Cortex bisa lihat mutasi wajib pajak, gila aja. Memang gila Bu, memang gila. Memang segila itu tuh orang pajak. Buat apa itu data bank privasi? Nggak ada namanya privasi Bu di dunia pajak ya. Semena-mena nanti. Memang iya semena-mena, memang iya. Ya, jadi negara memang sudah mau ke arah sana. Oke, Cortex itu memang mau ke arah sana. Jadi sekarang gimana? Kita nggak usah ributin. Kita harus melihat ke diri sendiri. Udahlah, kita perbaiki diri sendirilah. Pokoknya mutasi bank kita, jangan sampai kita melaporkan di bawah yang seharusnya. Kita laporkan semua omset dengan cara yang benar. Udah gitu aja, nggak usah pusing. Gitu. Karena cepat atau lambat, Cortex itu akan bisa buka rekening kita. Cepat atau lambat. Oke. Semua teman tuh, Bu Nike. Memang segila itu sih. Memang segila itu.
oknum-oknum. Bapak Webare Mitchell, malam kok, malam Pak. Tolong tanya, kalau ada harta rumah yang sudah ada di laporan SPT, mau dijual nih. Tetapi sertifikatnya pakai nama orang tua. Harta mau mau dijual, tapi sertifikat nama orang tua. Dan sekarang mau dijual. Apa bisa pakai NPP sendiri? Orang tua masih ada. Thank you kok. Feeling saya nggak bisa. Feeling saya tidak bisa ya. Coba Bapak ke notaris. Oke, ke notaris. Coba tolong ngomong ke notaris bagaimana solusinya. Intinya sih secara pajak nggak ada masalah. Secara pajak, ini yang penting barang sudah dilaporkan di SPT Bapak, kemudian sekarang dijual kan? Nggak ada masalah. Nanti yang mengakui tetap Pak Webare Mitchell ya, bukan si orang tua yang mengakuin. Nah, cuman dalam proses administrasinya nanti bayar PPh-nya pakai NPWP-nya si ayah, gitu Pak. Gitu aja sih, nggak ada masalah. Gitu. Yang penting sudah dilapor di SPT kita sebagai harta, gitu kan? Oke, semua teman tuh Pak Webare Mitchell. Ibu Lisa Mona 1183, malam kok mau tanya. SP2DK, apakah bisa langsung diperiksa? Kenapa suka-suka ya itu AR? Jawabannya memang sesuka-suka itu AR. Ya. Memang seburuk itu ya si oknum-oknum di kantor pajak. Ya. Jadi kalau mereka tidak senang, mereka mau periksa kita, boleh nggak? Jawabannya boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak masalah. Nah, jadi KPP punya kewenangan untuk periksa kita. Gitu. Namun, punya kewenangan tidak berarti boleh sewenang-wenang. Kan gitu. Nah, jadi menurut saya gimana solusinya? Solusinya adalah kalau ada surat pemeriksaan, langsung kita gugat ke pengadilan pajak. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu terbit SKP, jangan ya. Langsung kita gugat ke pengadilan pajak sejak awal. Gitu, biar dia tahu rasa, ya jangan sembarangan, jangan sewenang-wenang sama kita, gitu. Semua teman tuh, Bu Lisa Mona. Bapak Maca Latte, kok mau tanya, kami dapat SP2DK dari orang pajak. 2023, kami dikategorikan menggunakan PPh final. Kami sudah terlanjur lapor memakai tarif umum. Oke, terus? Oke, nggak masalah ya Pak Maca. Sekarang gini, Bapak mesti tentukan mana yang lebih menguntungkan Bapak. Kalau Bapak merasa lebih menguntungkan tarif PPh umum, maka sekarang juga Bapak mencetak PPh umum. Oke, Bapak cetak surat PPh umum, kemudian Bapak sampaikan bahwa saya memilih PPh umum sejak dari awal. Gitu aja. Oke, nanti Bapak debat deh sama dia. Bapak debat aja. Kalau emang dia tetap nggak mau terima, silahkan diperiksa. Silahkan diperiksa, kita nanti ketemu di pengadilan pajak. Begitu aja, Pak. Oke. Semua teman tuh, Pak Maca Latte. Bapak Webare Mitchell. Orang tua tidak punya NPWP karena orang tua sudah tua dan tidak ada penghasilan. Nggak ada masalah, Pak. Sekarang ngomong ke notaris. Oke, tolong ngomong ke notaris. Bapak notaris bisa bantu saya nggak? Ini bisa nggak sih saya jualan rumah ini atas nama papa saya, tetapi mau dijual pakai nama saya. Nanti uangnya masuk ke rekening saya, nanti bayar pajak pun pakai NPWP saya. Bisa apa enggak? Kalau notaris bilang bisa, berarti beres. Kalau notaris bilang tidak bisa, ya sudah. Si papa bikin NPWP, kemudian dia laporkan harta itu, kemudian dia bayar pajaknya. Udah, gitu doang. Yang 2,5% ya. Nah, tetapi nanti harta itu akan tetap dilapor di SPT-nya si anak. Yang memang sudah dilaporkan sejak awal. Gitu sih. Oke? Semua teman tuh, Pak Webare Mitchell. Bapak Maca Latte, di laporan sebelumnya peredaran brutonya 700 juta karena kami ditetapkan sebagai PPh final. Kami setor PPh final berdasarkan jumlah bruto setelah dikurangi 500 juta, jadi 200 juta kena PPh. Sudah betul Pak, sudah betul. Masalahnya apa tadi? Oh, Bapak sudah pakai 0,5 sudah pakai PPh umum ya? Oke, nggak ada masalah Pak. Bapak tinggal debat aja ke dia. Tinggal debat. Kalau Bapak mau paksakan PPh umum, ya udah debat aja. Tetapi kan ini nggak gede nih. Ini kan tidak besar ya PPh-nya. Cuman 200 juta kalikan 0,5%, cuman 1 juta doang. Ya, cuma 1 juta doang. Kalau emang masih oke, ya sudah bayar aja lah. Ya, anggap aja kita nyumbang lah bikin IKN. Gitu kan. Semua teman tuh Pak Maca. Zaman sekarang ya, kalau angkanya kecil, udahlah. Nggak usah ribut lah, bayar aja lah. Karena negara juga pusing bayar hutang. Okay. Ibu Jaen, misalnya kok ada kenaikan gaji pokok di bulan 3. Nanti di akhir tahun perhitungan disetahunkannya, nanti pas Desember gimana ya kok? Apakah pakai gapok yang baru? Jawabannya digabungin semua, Bu. Jadi
gaji pokok Januari, Februari, Maret, walaupun berbeda-beda, nanti diakumulasi semua. Nanti diakumulasi semua, dan di sistemnya pajak itu sudah otomatis. Kalau nggak salah ya, di sistem pajak itu sudah otomatis, sehingga sudah terhitung secara otomatis di sistemnya Desember nanti. Nggak usah khawatir, nanti akan dihitungkan oleh sistem. Oke? Nah, semua terbantu, Pak Jain. Ibu Milentera, kau tanya, kalau orang tua dulu pegawai BUMN, gajinya udah dipotong pajak, sekarang sudah pensiun. Dulu 1995 sampai dengan 2011 beli rumah 3, tapi tidak pernah dilapor di SPT. Gimana sekarang mau dibalik nama ke anak? Gimana kok Awan? Oke, gampang Bu, gampang ya. Jadi langkah pertama adalah si orang tua bikin pembetulan SPT. Oke, pembetulan SPT dia lapor mundur sampai 2018. Oke. 2018 dia betulkan, dia masukkan 3 rumah tersebut. Tidak usah bayar pajak ya, nggak usah bayar pajak karena sudah dipotong pajak oleh kantor dan itu sudah kadaluarsa pemeriksaan. 2018, kemudian pembetulan juga 2019, masukkan harta tersebut, 2020, 21, 22, 23, semuanya dibetulkan dengan menambah harta tersebut, tetapi tidak usah bayar pajak. Dengan alasan sudah kadaluarsa pemeriksaan dan itu harta diperoleh sudah dipotong pajak oleh kantor. Nah, selanjutnya bulan depan atau minggu depan Ibu proses deh yang namanya balik nama ke anak, beres. Oke, balik nama ke anak kan berarti kan hibah. Nah, bikinlah surat hibah. Setelah surat hibah dibikin, nanti akan bisa bebas PPh yang 2,5%. Cukup bayar BPHTB yang 5%. Itu ya. Oke. Semua terbantu, Bu Milentera. Oke, Bapak Jovin 2002i. Malam Pak Wan, malam Pak Jovin. Apakah piutang dagang merupakan sumber dana? Jawabannya iya, tetapi bukan penghasilannya. Piutang adalah sumber dana, iya. Tetapi itu bukan penghasilannya, jangan salah. Semua terbantu Pak Jovin. Bapak Macalate. Jadi di lampiran 1A, peredaran bruto sebelumnya 700 juta, kami ubah menjadi 200 juta kok. Lampiran 1A peredaran bruto, gimana pencatatan kami di accurate yang masih tercatat 700 juta? Peredaran bruto lampiran 700. Enggak Bu, enggak. Jadi Ibu coba download dulu. Ibu coba download lampiran peredaran bruto sesuai dengan PMK 164. Oke. Di PMK 164 itu sudah ada rumusnya. Nanti yang 500 juta itu otomatis kehitung. Gitu Bu ya. Jadi tetap ada 700, tetapi ada satu kolom lagi, satu baris yang namanya bebas pajak 500 juta. Nah, selisihnya baru masuk yang 200 ke bagian bawahnya lagi. Coba Ibu download deh formulir peredaran bruto di PMK 164. Kalau nggak salah ya, nanti akan ngerti Ibu di situ. Ya, tetap 700 dimasukin, cuman untuk hitung pajaknya hanya 200 yang kena PPh. Gitu. Oke. Semua terbantu Pak Maca. Ibu Maca. Bapak AC88. Siap Pak, sampai jumpa di Pekanbaru. Siap Pak, thank you. Bapak Tumorang Parude. Malam kok. Kalau pemeriksaan orang pribadi, pemeriksa minta rekening istri dan anak, apakah wajib dikasih? Terima kasih kok. Kalau saya sih saya nggak mau kasih. Ya, saya bilang yang diperiksa kan saya, bukan istri. Ya, saya tidak bisa kasih rekening istri. Karena apa? Karena itu tidak relevan gitu. Yang diperiksa si A kok, kenapa si B yang sampai diminta rekeningnya? Gitu. Semua teman tuh Pak Tumorang Parude. Ibu Valiant Shop. Misal nih punya kendaraan, sudah lama nggak pakai dan rencana tidak akan dipakai lagi ke jalan raya. Pajaknya nunggak belasan tahun dan tidak mau bayar. Oke, gimana ya cara biar pajaknya berhenti? Dibiarkan saja atau jual aja kendaraannya Pak, Bu? Jual aja. Ya jual aja ke toko mobil bekas gitu ya, atau motor bekas. Ya biar mereka hitung gitu. Tinggal mereka hitung berapa pajaknya dan berapa dipotongnya gitu. Oke, dijual aja Bu kalau mau. Teman-teman tuh Bu Valiant Shop. Ibu di JJJ 21. Malam kok. Jika WPOP 3 tahun sebelumnya lapor 1770, di tahun keempat lapor SS. Apakah boleh kok? Jawabannya boleh. Cuman saya tidak menyarankan. Saran saya tetaplah menggunakan 1770. Oke, Bu ya. Jadi saran saya jangan merubah-rubah formulir. Kalau sudah yang polos, maka lanjutkan yang polos.
gitu. Tetapi apakah boleh? Jawabannya boleh, boleh-boleh saja. Ya. Semua teman tuh, Bu DJJ. Ibu Susan 9053. Tolong tanya kok, kalau suami meninggal, sertifikat atas nama almarhum, apa perlu dibalik nama ke ahli waris? Jawabannya perlu, tetapi tidak segera, Bu. Tidak harus buru-buru ya, tidak harus segera, ya. Kalau perlu biaya atau pajak, apa saja harus dibayar? Oke, kalau kendaraan bermobil, bermotor, ya tinggal bayar biaya balik nama ya. Kalau properti, tanah atau bangunan, itu mesti bayar BPHTB yang 5%. 5% kalikan NJOP. Gitu, Bu. Jadi jawabannya perlu dibalik nama, tetapi tidak harus buru-buru ya. Tidak harus segera, enggak juga. Oke, pelan-pelan. Kalau sudah punya dana. Nah, semua teman tuh, Bu Susan. Lanjut, Ibu Janati Kidos. Sehat selalu Pak Awan. Sehat selalu Pak Ibu. Thank you. Ibu DJJ. WPOP transaksi pembelian ke saham BEI 1 miliar. Lalu jual di harga 1,2 miliar. Nilai PPH final berapa PPH final 0,1% dikalikan 1,2 ya. Dikalikan dengan nilai jual. Bukan dikalikan keuntungan. Gitu ya. PPH final di bagian saham. Saham bursa efek. Semua teman tuh Bu DJJ. Ibu Janati Kidos, Pak Awan untuk UMKM 0,5%. Apakah mesti bayar PPH 23 jasa juga jika ada pemakaian jasa dan sewa? Jawabannya iya ya, iya. Jadi PPH 0,5% itu kan untuk bayar atas omset kita penghasilan. Sedangkan PPH 23 ini adalah untuk biaya ya. Jadi kalau kita bayar biaya sewa atau biaya jasa, maka kita harus potong PPH 23 atau PPH 4 ayat 2 ya. Ini bukan kita yang bayar ya, tetapi kita membantu memotong. Kita memotong dari si penerima penghasilan, kita bantu bayarkan ke negara. Jadi ini bukanlah beban kita. Ini adalah beban bagi si vendor atau supplier, kita bantu ambilin pajaknya untuk disetorkan ke negara. Gitu doang. Oke. Yang beban kita itu hanya 0,5% aja. Nah. Semua teman tuh Bu Janati Kidos. Ibu Revalian, maaf Pak, bukannya PPN 11%. Misalnya PKP bayarnya 2,5%, lalu yang dibayar pembeli itu 11% nggak ditagih. Ini tadi mengenai apa Bu ya? Mengenai PKP yang ditemukan ya, kalau nggak salah ya. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja atau di PMK 18 atau di Pedoman Pengkreditan PPN Masukan, kalau orang ditemukan punya omset melebihi 4,8 M, tetapi dia lapornya masih di bawah 4,8 M, maka dia akan kena PPN itu yang 2,2%. Nah, kemudian dia akan kena PKP jabatan. Nah, setelah dia PKP jabatan, barulah dia mulai menghitung PPN yang 11% yang normal. Gitu ya. Nah, semua teman tuh Bu Revalian. Ibu Onogun, mau tanya, istri apa bisa gaji ya? Istri apakah bisa digaji untuk CV? Istri tidak masuk dalam akte AHU. Jawabannya boleh ya. Istri tidak boleh ambil gaji atau prive. Kalau dia tidak ada di dalam akte notaris sebagai pendiri CV, maka dia boleh digaji. Ya, dia boleh digaji sebagai karyawan biasa. Boleh-boleh saja. Setahu saya begitu. Kan dia tidak ada di akte. Okay? Semoga terbantu Ibu Onogun, Bapak Onogun. Ibu Ihan Jaya, tarif naik juga susah Pak Awan. Sekarang dagang makin susah, sepi dan bersaing ketat. Jadi gini Bu, Ibu pilih mana? Mau ganti metode norma yang keuntungan dipatok 30% atau mau dinaikin tarif 1%? Tinggal pilih. Ya. Atau mau pembukuan. Jauh lebih mudah bayar PPH final walaupun lebih sakit bayarnya daripada pakai metode norma. Metode norma itu nggak peduli kita untung berapa persen, dia tetap tembak 30%. Gitu loh. Kan gila. Jadi jauh lebih mudah pakai PPH final walaupun tarifnya lebih mahal. Tetapi kita tunggu lah ya, kita tunggu. Gua rasa akan ada level-level. Akan ada level-level PPH final, ya orang yang seperti ini 0,5%, orang seperti itu 1%, kira-kira seperti itu. Ada level-level seperti itu. Ya. Tetapi menghilangkan PPH final itu bukan solusi. Orang tidak akan sanggup bikin pembukuan, orang tidak akan sanggup bayar NPPN. Akhirnya solusi orang ngumpet
Kalau orang ngumpet, cilaka nanti kena peres sama oknum. Gitu. Semua teman tuh, Bu Hanjaya. Bapak Rizal Suherman, izin tanya kok, kalau nomor seri faktur pajak sudah habis dan sudah permintaan nomor seri lewat bulan, sedangkan upload faktur masih banyak, solusi bagaimana kok? Oke, solusinya sekarang juga minta nomor seri faktur pajak dan semua yang belum diterbitkan hanya bisa terbit untuk tanggal hari ini. Udah, gitu aja Pak. Nanti kalau ketahuan, maka akan kena denda 1% dianggap faktur pajak terlambat dibuka. Gitu Pak ya. Dan hanya itu solusinya. Nggak usah pusing. Tidak ada solusi yang lain. Gitu Pak ya. Nah, jadi lain kali Pak, jangan lagi seperti itu. Lain kali, kalau minta nomor seri, mintalah 1000 lembar, 1000 nomor. Jangan tanggung-tanggung, jangan takut ya, itu gratis Pak. Ya, nomor seri itu gratis. Jadi lain kali mintalah 1000 nomor. Sebelum habis setengahnya, minta lagi 1000 nomor. Gitu Pak ya. Jangan sampai seperti ini kejadiannya. Sudah kita butuh bikin faktur, tiba-tiba nomor seri habis, cilaka kita. Ya. Jadi solusi terbaik adalah tetap dibuka faktur setelah nomor seri terbit besok atau hari ini. Nggak ada pilihan lain. Okay. Sama teman tuh Pak Rizal. Bapak Onogun 2817, kok mau tanya, istri tidak termasuk dalam akte CV. Istri membantu kerja di CV, boleh ambil gaji atau prefer? Jawabannya gaji. Gaji Pak ya. Karena kan dia tidak punya nama di akte, maka dia adalah pegawai biasa, bukan komanditer. Oke. Semua teman tuh Pak Onogun. Bapak FNC News. Malam kok, malam Pak. Izin tanya, untuk customer yang sudah potong PPh 23 dan suket kita baru kasih dan customer badan tidak mau ganti, itu PPh 0,5%-nya kita tetap harus bayarkah? Makasih kok. Jawabannya iya. Iya. Oke. Jadi 0,5% yang belum dipotong atau dia potongnya salah, PPh 23, maka kita tetap harus bayar PPh 0,5%. Sedangkan PPh yang PPh 23 dipotong itu kita buang, kita hanguskan. Oke, kita tinggal biayakan saja, kemudian kita koreksi fiskal. Gitu aja, Bu. Udah, nggak usah pusing. Memang begitu caranya. Teman-teman tuh, Pak FNC News. Kemudian, Bapak Yohan Ju. Malam kok, malam Pak Yohan. Kalau hibah dari orang tua ke anak kandung itu kan bebas pajak. Bagaimana jika sebaliknya anak kandung hibah ke orang tua? Apakah bebas pajak? Jawabannya iya, bebas pajak juga. Oke. Karena kan aturannya 1 garis keturunan ya. Betul ya. 1 garis keturunan 1 derajat. Bisa naik, bisa turun. Jadi nggak ada masalah. Ayah ke anak boleh, anak ke ayah juga boleh. Ya. Semua teman tuh Pak Yohan Ju. Bapak Ari Firdaus. Kok, apabila AR tiba-tiba menanyakan kok belum ada pembayaran PPh final, padahal di bulan itu tidak ada transaksi. Jadi langsung saja AR-nya saya jawab, tidak ada transaksi kok disuruh bayar. Nah, betul Pak Adi ya, betul. Omelin tuh AR-nya. Ibu AR, lagi susah nih usaha saya, makanya saya nggak bayar pajak karena nggak ada omset. Gitu aja. Gitu. Oke. Teman-teman tuh Pak Ari. Bapak FNC News, izin tanya kok, kalau PPh final UMKM PTP harus buat laporan keuangan juga kan kok? Jawabannya iya ya. Kalau dia badan, baik itu CV, PT, PTP, maka apapun status dia, apakah PPh final ataupun bukan PPh final, dia tetap harus bikin laporan keuangan yang lengkap, harus dibuat. Oke? Semoga teman tuh Pak MNC News. Ibu Desi Susiani. Halo kok, halo Bu Desi. Kalau saya dan teman saya beli rumah bersama, aset diakui teman saya, karena beli kredit atas nama teman saya. Terus, nanti kalau meninggal gimana ya? Sudah bikin surat pernyataan kepemilikan rumah bersama. Ya nggak apa-apa sih Bu, secara hukum perdata, kan itu ikutin aja perjanjian kan. Ibu sudah bikin perjanjian, oh bagian saya segini, bagian dia segitu. Secara hukum perdata nggak ada masalah, nanti tinggal diatur secara hukum. Masalahnya di pajak. Nah, menurut saya Bu, Ibu harus pembetulan SPT. Ibu mesti pembetulan SPT, harus mengakui rumah tersebut senilai bagiannya Ibu. Oke? Walaupun sertifikatnya nama dia atau nama seseorang, kita tetap harus mengakui aset tersebut senilai harta bagiannya kita. Gitu, Bu. Gitu aja sih. Jadi secara pajak kita mesti mengakui di bagiannya kita aja. Secara hukum perdata itu ya tinggal diatur aja sesuai dengan perjanjian. Gitu. Semua teman tuh Bu Desi Susiati.
Bapak 16, makasih. Sama-sama, Pak. Ibu Revalian, kalau UMKM nggak diperpanjang, bukannya makin chaos ini negara, Pak? Jawabannya iya, Bu. Akan chaos. Pokoknya Januari 2025 semua orang akan chaos. Oke, makanya gue bilang, gue berani taruhan, pasti diperpanjang. Misal ada puluhan juta UMKM nggak mau bayar pajak, apa sanggup AR periksa satu persatu? Betul, Pak, betul. Kalau UMKM nggak mau bayar pajak, bisa pusing itu satu kantor pajak ya. Gitu. Makanya gue sih tidak melihat ada alasan ya untuk tidak diperpanjang. Gue sih punya keyakinan pasti diperpanjang. Nah, gitu sih. Semua teman tuh Bu Revalian. Bapak FNC News. Kalau PTP sudah PKP, biaya sewa tetap kita potong PPh final, betul? Biaya gaji dan jasa tetap potong PPh 21 dan 23 seperti PT biasa kan kok? Jawabannya betul, Pak ya, betul. PKP tidaklah mempengaruhi mengenai PPh. PPh tetap dipotong seperti biasa. Walaupun dia sudah PKP atau belum PKP, nggak ada hubungan. Ya, PPh tetap seperti biasa. Nah, semua teman tuh Pak MNC News. Bapak Yul Semo, tanya lagi kok. Ada aset dihibahkan ke anak, namun belum balik nama. Apakah boleh dilaporkan ke SPT anak? Jawabannya boleh ya. Ataukah harus balik nama terlebih dahulu kok? Tidak perlu ya. Begitu surat hibah ditandatangani, maka mulai hari itu barang itu menjadi milik si anak. Oke? Masalah balik nama itu masalah administratif, tinggal diurus belakangan saja. Gitu ya. Tetapi secara hukum begitu surat hibah ditandatangani, maka mulai saat itu barang itu sudah berpindah menjadi miliknya si anak. Gitu. Oke. Semua teman tuh Pak Yul Semo. Bapak FNC News, kalau suketnya tertulis berlaku sampai 2027 nih kalau tidak diperpanjang itu gimana Nggak ada masalah. Bapak jalan terus ya. Bapak jalan terus 2025 iya, 2026 iya, 2027 iya. Jadi bagi teman-teman yang bikin NPWP-nya setelah 2018 itu belum perlu deg-degan ya, belum perlu ketakutan karena masih akan ada waktu. Jadi yang perlu was-was adalah yang sudah punya NPWP sejak 2018 ke bawah, gitu Pak. Semua teman tuh Pak FNC News. Bapak Oki HBSM, apa sudah pakai Cortex System? Sedang on the way ya, mungkin Desember. Mudah-mudahan Desember atau Januari deh. Tetapi feeling gua sih, begitu ganti menteri, ganti pasukan. Begitu ganti pasukan, ganti vendor. Ganti vendor, ya udah, ganti sistem. Tapi kita tunggu Pak ya, kita tunggu ya. Bulan Oktober. Semua teman tuh Pak Oki. Ibu DJJ21, jika impor barang, tetapi pakai jasanya borongan. Jadi tidak ada bea masuk, tidak ada PPN dan PIB. Tetapi untuk pita cukai sudah bayar. Bagaimana jika kita mau laporkan PIB-nya Nggak bisa Bu, nggak bisa. Yang namanya impor borongan itu barang ilegal. Kalau barang ilegal, udah nggak usah dilapor di pajak ya, maksudnya di badan. Kita tidak bisa pakai badan, tetapi impornya impor ilegal, nggak bisa ya. Kalau impor ilegal, kita harus pakai nama orang pribadi. Terpaksa begitu. Kalau badan nggak bisa, Bu. Badan nggak boleh impor ilegal, impor borongan. Jadi kalau badan harus impor resmi. Oke. Semua teman tuh Bu DJJ. Bapak Oki HBSM, apakah Cortex System sudah mulai aktif sedang on the way Pak ya, sedang pelan-pelan diaktifkan. Karena kan ada banyak nih. Jadi Cortex itu bukan nama sebuah aplikasi ya. Cortex itu nama dari sebuah sistem yang ada 20 lebih aplikasi. Nah, masing-masing pelan-pelan, satu persatu sudah dimulai. Gitu ya. Nanti ketika Desember, Januari akan terjadi semua. Jadi pelan-pelan ya. Nah, semua teman tuh Pak Oki. Ibu Susan Nalan, orang pajak mana boleh punya usaha bisnis di luar jabatannya? TNI Polri aja boleh sekarang punya jabatan, kenapa orang pajak nggak boleh? Bercanda Bu ya, bercanda ya. Kita nggak tahu lah. Ya terserah dia lah kalau dia mau punya usaha di luar jabatan ya suka-suka dia lah ya. Semua teman tuh Bu Susan. Ibu Desi Susiani, saya punya toko online, SHP jual kecap, produk teman, tetapi tidak stok barang. Hanya kalau ada orderan aja harus pelaporan pajaknya gimana ya? Apa harus lapor? Jawabannya harus lapor Bu ya. Saya hanya karyawan biaya puisinya. Tetap lapor Bu ya, tetap lapor dan Ibu tetap bayar 0,5% dari omset. Nah, kecuali Ibu mau pakai metode fee. Kalau Ibu pakai metode fee atau metode komisi, maka Ibu hanya bayar pajak atas komisi saja. Tetapi kalau komisi
itu tidak bisa menggunakan PPh final ya, harus PPh umum. Gitu, Bu. Oke. Semua teman tuh Bu Desi Susiani. Kemudian Bapak Rianten, apakah final UMKM akan diperpanjang? Saya yakin diperpanjang, Pak, tetapi kita masih menunggu ya. Dan Sri Mulyani dengan DPR, DPD sudah mulai sounding ya, Dia tunggu dulu nih gimana reaksi masyarakat kan. Kalau masyarakat pada ribut pengen perpanjang, ya gua rasa negara akan perpanjang ya. Negara tidak ada alasan untuk tidak perpanjang. Ya, gue yakin ya, negara tidak punya alasan untuk tidak memperpanjang. Negara pasti memperpanjang kalau pakai otak. Ya, tergantung nih Menteri Keuangannya punya otak apa enggak gitu. Oke, semua teman tuh Bu Ria Parianten. Oke. Bapak FNC News. Kalau misalnya SPT tahunan ada properti atas nama anak dan orang tua. Orang tua tidak punya NPWP. Apakah boleh masuk ke SPT tahunannya si anak? Jawabannya boleh, Pak ya. Boleh. Jadi si orang tua langsung bikin surat hibah saja bahwa tanah bangunan ini saya hibahkan kepada anak saya. Udah, gitu aja. Jadi si anak boleh mengakui rumah tersebut sebagai miliknya dia, gitu, karena terima hibah, gitu ya. Nah, semua teman tuh Pak FNC News. Oke teman-teman, sudah lewat jam 9 nih ya. Kita akan tampung dulu yang belum dijawab ya, dan kita akan jawab di YouTube ya. Silakan subscribe YouTube kita di Pajak Smart. Kita akan jawab di YouTube ya. Kita tampung dulu ya teman-teman ya. Ada Bapak FNC News, kemudian ada Bapak Cici Fajar, Ibu ya. Kemudian ada Ibu Hanjaya. Kemudian ada Ibu Nurul Audina. Kemudian ada Bapak Adi P. Kemudian Bapak Rijal Suherman. Kemudian Ibu Desi Susiani. Kemudian Bapak Ono Gun. Oke. Kemudian Bapak Aloysius Sirwanggozaga. Ada Ibu Tia Fitrianti. Kemudian ada Bapak Fab sedang magang. Oke. Kita tampung dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Thank you Pak Webare Mitchell dan teman-teman semua. Mohon maaf yang belum terjawab ya. Kita akan jawab di video YouTube ya. Segera subscribe YouTube-nya Pajak Smart. Thank you teman-teman. Sampai jumpa lagi hari Senin depan jam 8 malam. Thank you semuanya. Makasih.